Jungle. Bangunan bentang lebar yang kami kunjungi pada kuliah lapangan kali ini yaitu Aquatic Garut. Bangunan ini berlokasi di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Bangunan ini difungsikan sebagai sarana pertandingan olahraga renang dan loncat indah. Menurut Dinas Olahraga Kabupaten Garut, Aquatic Garut ini menjadi salah satu sarana olahraga renang yang sudah berstandar internasional. Menurut beliau, Aquatic Garut akan menjadi salah satu venue penjabar dari cabang olahraga renang dan loncat indah. Sistem struktur. Bangunan ini memiliki struktur bentang lebar, di mana bentangnya kurang lebih 60 meter. Untuk sistem yang digunakan pada bangunan ini yaitu vektor aktif system. Untuk rangka atap yang digunakan pada bangunan ini menggunakan rangka space frame, di mana join antar space menggunakan sistem ball join. Kemudian rangka atap ini menambahkan gording horizontal dan vertikal yang berfungsi untuk menempelkan penutup atapnya. Kemudian untuk rangka atapnya menumpuk pada kolom struktur utama, di mana setiap jarak antara kolom memiliki panjang 6 meter. Untuk tumpuannya sendi diperkuat dengan pedestal. Untuk kusen di Aquatic Talaga Bodas Garut sudah menggunakan kuset berbahan aluminium karena mengantisipasi dimakannya rayap seiring berjalannya waktu. Dinding di Aquatic Talaga Bodas Garut menggunakan dinding setengah bata yang difinishing oleh plesteran halus dan dicat menggunakan cat berwarna biru. Lantai yang digunakan di area sekeliling kolam adalah lantai yang memiliki permukaan anti-slip karena daerah sekitar kolam sering ada genangan air. Dikhawatirkan orang-orang yang berjalan akan terjatuh. Untuk ukuran keramiknya sendiri memiliki dimensi 60 x 60 cm dan berwarna abu-abu. Finishing lantai kolam pada Aquatic Talaga Bodas Garut menggunakan liner dengan sistem pemasangan ditempel dengan urutan pemasangan dimulai dari giltek yang direkatkan kepada tembok menggunakan lem, lalu lapisan akhirnya yaitu liner yang direkatkan kepada giltek menggunakan lem juga. Gor Aquatic yang berada di Garut ini memiliki 3 jenis kolam yang berbeda yang tentunya menampung kegiatan dan memiliki volume air yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu kolam untuk pemanasan. Kolam ini memiliki kedalaman dan luasan yang paling standar dibandingkan 2 kolam lainnya, menampung kurang lebih 600 liter kubik air. Untuk kolam yang kedua yaitu kolam yang dikhususkan atau dipergunakan untuk kegiatan pertandingan, memiliki panjang dan lebar yang paling besar dibandingkan 2 kolam lainnya, menampung sekitar 3000 liter kubik air. Untuk kolam yang terakhir yaitu kolam yang dipergunakan untuk diving dan loncat indah. Kolam ini masih dalam tahap konstruksi, namun untuk rencananya kolam ini dapat menampung hingga 1000 hingga 1200 liter kubik air. Untuk proses pengisian airnya dilakukan selama 1 minggu untuk 2 kolam tersebut karena mempertimbangkan keadaan dan ketersediaan air dalam wilayah sekitar gor tersebut. Untuk tidak mengambil ketersediaan air warga, maka dilakukan pengisian air secara bertahap. Karena kegiatan yang berada di kolam renang ini bermacam-macam, maka nantinya akan terjadi luapan air atau yang biasa kita sebut overflow. Air yang meluap dari kolam renang ini nantinya akan masuk ke dalam drainase kecil yang berada di sekeliling kolam. Nah, yang nantinya akan disalurkan ke bawah dan ditampung dalam sebuah tangki yang disebut dengan balancing tank. Masing-masing kolam memiliki balancing tanknya sendiri dengan volume yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan si kolam tersebut. Untuk nantinya setelah ditampung dalam balancing tank akan disalurkan ke filter
yang nantinya dioperasikan untuk pembersihan dan segala macam. Lalu nanti setelah melalui pemfilteran baru disalurkan kembali ke dalam kolam dan siap untuk digunakan. Terdapat beberapa penunjang utilitas pada bangunan Gor Aquatic School ini, seperti genset, filter air, autofilter, pipa, pompa air, dan lainnya. Gor Aquatic Garut ini memiliki bangunan dengan elevasi mulai dari 0.0, yang berarti rata dengan muka tanah. Namun, untuk sistem pembuatan kolam renangnya dibuat mulai dari ketinggian 3 meter pada bangunan dan memiliki kedalaman 5 meter, sehingga dibuat galian tambahan dengan kedalaman 2 meter dari muka tanah. Hal ini menyebabkan seolah-olah kolam renang terlihat seperti di bawah, padahal bangunan gor ini yang ditinggikan pada saat proses perancangan. Utilitas untuk kolam memiliki area ruang tersendiri, di mana di dalamnya terdapat filter air, balancing tank, pompa, dan pipa-pipa. Pada area ruang utilitas ini, terdapat beberapa bagian bukaan menggunakan roster dengan tujuan agar mendapatkan sistem sirkulasi cahaya dan udara dengan optimal. Air kolam pada Gor Aquatic School ini menggunakan sistem air filter, di mana air tersebut melakukan proses filterisasi atau pembersihan, baru setelah itu dialirkan ke dalam kolam pertandingan. Karena sistem air pada gor ini tidak setiap hari ditambah, melainkan air akan terus berjalan melakukan proses filterisasi. Skema air kolam ini meliputi balancing tank, pompa, dan filterisasi. Selain itu, terdapat tangki-tangki yang berfungsi untuk menampung air yang sudah dideteksi kadar pH-nya oleh smart control dan filterisasi untuk dialirkan ke kolam pertandingan. Hal ini sangat diperhatikan karena atlet berenang membutuhkan kualitas air yang baik. Maka dari itu, filter air ini sangat mempengaruhi bagi para atlet. Untuk pengoperasiannya, ada kru khusus untuk mengatur filter air tersebut. Salah satunya menggunakan panel untuk mengatur tombol on-off. Alat filter yang digunakan langsung didatangkan dari Spanyol, karena di Indonesia sendiri belum ada produk yang sesuai dengan standar FINA. Sistem utilitas MEP atau yang biasa disebut sebagai elektrikal bertujuan untuk memberi sumber daya energi listrik pada bangunan. Sistem jaringan EP pada bangunan dialirkan melalui ducting kabel berada di atas langit-langit ruangan, bertujuan untuk menjaga kabel-kabel dari kerusakan. Sumber listrik utama berasal dari PLN dan didukung dengan genset sebagai sumber listrik cadangan. Genset akan otomatis hidup dengan sistem standby emergency power ketika sumber listrik utama mati. Pada bangunan akuatik sendiri, lokasi ruang genset berada tepat di dekat ruang pompa. Audio Jungle.